Jadi, apakah kalian sekarang lagi mencari game yang bisa merubah pandangan hidup kalian dan bisa bikin kalian terjaga semalaman karena keringat terus sama ceritanya? Gua kenalin kalian sama game Subaraseki Hibi atau disingkat sebagai Subahibi. Simpelnya game ini bergenre visual novel, story rich, savior simulator. Atau buat penjelasan singkatnya, game ini tipe game yang dibenci sama mayoritas masyarakat Indonesia dan mengingat kembali bahwasanya minat baca di negara kita terbilang cukup tinggi dengan tahu sendiri IQ rata-ratanya berapa ya di sini. Jadi game ini bisa dibilang sangat keras di unsur literasinya. Kamu harus bisa kuat baca dan minat lah buat bisa menikmati game ini dan paham akan alur ceritanya. So, jadi kalau semisalnya kamu nggak minat baca, terus nggak menikmati sama sekali, yo, just get out from this game, bro. We don't need you. Sejarah singkatnya, Subahibi sendiri merupakan game visual novel spin-off dari Suino Sora yang dirilis pada tahun 1999. Oleh sebab itu, beberapa karakter di Subahibi terinspirasi atau mengambil sebagian konsep karakter dari Suino Sora. Suino Sora sendiri belakangan ini sudah mendapatkan remake-nya, dan buat Suino Sora kita bahas di lain waktu. Tapi cerita Subahibi berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan Suino Sora. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing mikirin yang mana dulu, tinggal tancap gas aja sana, main Subahibi. Jadi bang, gamenya nggak ada action-actionnya ya bang? Gamenya nggak bisa mabar, dar jamsut. Aku nak pakai Alucard lah, nak pakai Pani lah, aku nak solo lol pakai Estes lah. Pertanyaan bagus. Sebenarnya ada. Kalau kalian suka action PowerPoint slideshow gebuk-gebukan, ya bisa dibilang itu actionnya juga. Tapi coba kalian diam dulu ya adik-adik. Karena apa yang dijual dari game ini itu plot ceritanya. Dari segi plot cerita Subahibi sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yang dimana masing-masing bagian menyampaikan sudut pandang setiap karakter. Masing-masing chapter mempunyai cabang ending tersendiri. Ada yang happy, ada juga ending yang bittersweet, atau ending yang fuck off for everyone. Dan juga masing-masing chapter menjelaskan berbagai konflik yang ingin disampaikan. Misalnya di chapter Looking Glass Insect, Zakuro digambarkan sebagai karakter hopeless, namun dia tetap berusaha untuk menghadapi pembulian yang menimpanya. Hora! 確かに面白い見せ物だったわ。すごいですね、大人数で。 Dan kalau dari segi musik, nggak usah ditanya lagi. Musik yang ada di dalam Subahibi ini sendiri bersinergi dengan latar dari ceritanya yang emosional serta mengandung unsur-unsur horor. Gua masih sedih sama musiknya pas di bagian akhir game. Sumpah, fuck, aku keinget lagi anjir. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Ceritanya sendiri berpusat tentang akhir dunia pada tanggal 20 Juli 2012 yang disebut sebagai End Sky atau Suino Sora. Kenapa harus 2012? Mungkin saja ngambil inspirasi dari kiamat 2012 yang menurut ramalan suku Maya. By the way, buat pertama kali kalian masuk ke dalam gamenya, kalian belum diberikan hidangan utama dari ceritanya. Kalian akan dibawa terlebih dahulu ke dalam prolog, yang dimana kalian berperan sebagai Minakami Yuki, si cewek badass, suka ngerokok, and god mommy, yang dimana dia menjalani hidup normal, slice of life bersama dengan teman-teman masa kecilnya, Wakatsuki Kagami dan Wakatsuki Tsukasa. Dan juga ada Zakuro yang jadi kompanion kita di sini. Sebelum dia you know what will happen soon. Dan mereka semua hidup bahagia tamat. Or is it? Kenyataannya semua yang terjadi di prolog bukan merupakan dunia asli dari cerita Subahibi, melainkan creation dari Mother of God, you know. Dan buat lo bisa menyelesaikan prolog ini, lo butuh waktu sekitaran 6 jam. Yes, 6 jam. Dan baru bisa lanjut ke chapter sesungguhnya. Dan lu jangan heran ya kalau gak ada chapter selanjutnya. Download patch-nya dulu boy. Lu download patch Steam kan pasti.
Setelah kalian menyelesaikan prolog dan kalian udah ngedownload patch, kalian bakalan bisa lanjut ke chapter selanjutnya. Buat cerita awalnya, Yuki nggak sengaja ketemu dengan Zakuro. Zakuro entah tanpa alasan yang jelas datang nyapa Yuki dan dia kayak pengen nyampaikan rencananya buat menyelamatkan dunia. Yuki pun bingung apa yang maksudnya itu. Namun tiba-tiba si Zakuro disela oleh kedua temennya dan si Zakuro kayak ngasih ciuman buat Yuki. Like what? Yuri? Ini maksudnya apa? Kenapa tiba-tiba dicium? Yuki pun ya udah bodo amat. Keesokan harinya satu sekolah pun heboh karena dengar kabar si Zakuro mengakhiri hidupnya bersama dengan dua murid dari sekolah lain. Yuki yang awalnya bodo amat tiba-tiba kepikiran, apa ini ada hubungannya ya dengan pesan yang disampaikan olehnya kemarin. Yuki akhirnya coba nyelidiki apa maksud dari rencananya Zakuro dan mengapa dia mengakhiri hidupnya. Apakah dia benar-benar bunuh diri? Apakah dia dibunuh? Who knows? Dan keesokan harinya ada seorang murid laki-laki, panggil aja dia Mamiya Takuji, yang tiba-tiba ngebuat keributan di kelas. Dia berantem dengan Kagami. Yuki yang baru saja datang kebingungan apa yang terjadi dan dia nggak bisa lakuin apa-apa buat memisahin mereka. Hingga saat guru baru masuk ke kelas, semuanya diam. Namun Takuji tetap berdiri di hadapan guru tersebut. Gurunya bertanya, lu kenapa nggak duduk? Terus dia ngejawab dengan metafora yang sulit buat dipahami. Lalu dia ngelempar pas bunga ke arah kepala gurunya. Gurunya pun terkapar dengan kepalanya yang berdarah. Lalu Takuji mulai berpidato mengenai akhir dunia dan dia merupakan seorang utusan dari dewa untuk menjadi gembala bagi semua orang dan menyuruh semua murid untuk mengikutinya. 救世主、そう、救世主にだ。世界はあと5日で終わる。しかしそれは兆し。世界が生まれ変わるための救われないものは古い世界と共に未来永劫に続く。みなし世界が嘘で満ちて愚者は平等という。しかし皆知っている愚者は自由という。しかし皆知っている愚者は愛という。しかし皆知っている愚者は人を殺すなという。しかし皆知 Situasi di dalam kelas pun berubah. Yang awalnya tenang menjadi mencekam. Dan Yuki pun coba buat kabur dari situasi tersebut. Lalu cerita selanjutnya kayak gimana, Bang? Literasi, coba aja main dulu sendiri. Soalnya banyak banget momen di Subahibi yang feelnya bakal kerasa ketika baru pertama kali lu ngetahuinya. Ada bagusnya juga kalau ngedalami referensi histori yang dibawakan oleh Subahibi. Misalnya Critic of Pure Reason karyanya Immanuel Kant. Dan juga banyak sekali di Subahibi ini membahas unsur pengetahuan filsafatnya Wittgenstein, terutama itu Tractatus Logico Philosophicus. Buat gua sendiri, Subahibi ini merupakan game yang life changing. Terlepas ya komunitas TikToknya yang kayak apa aja dah itu. Tapi di sisi lain, walaupun dengan unsur dewasanya yang banyak hal buruk di dalamnya, namun Subahibi seakan-akan ingin mengajarkan bahwa itulah hidup. Memang tidak semanis yang diharapkan. Kita terlahir dengan penderitaan. Namun itu semua bukan berarti alasan kita untuk sepenuhnya hidup di dalam suatu penderitaan. Hiduplah dengan kebahagiaan yang telah diberkahi. Dan game ini juga akan seakan-akan ingin memperdebatkan apa itu realitas dan fiksi, apa itu sains dan sihir. Semuanya berasal dari kehendak Tuhan. Dan jelas, Tuhan terlepas dari keduanya. 幸福に生きよ。猫よ、犬よ、シマウマよ、虎さんよ、セミさんよ、そして人よ。等しく幸福に生きよ。なんだそれ。幸福を願わない生き物はいない。すべての生き物が自らの幸福を願う。そう命じられてるから。それって命令なの。さあね、人もまた、そしてなんでそうな。幸福はあれだよ。でも動物も幸福に。そうだよ。ならなんで。 Sekian dan terima kasih.